Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muhammad Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karbani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Tarmudi wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Babang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sukuna binti Ahmad wa Abi Haji Muslim Qasan wa Ukhti Siti Juwairiyah wa Ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah bin Jundub saking Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Samurah bin Jundub, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Rasulullah alal yati iku wajib ngatasi wong kang nyileh. Mau te bareng akhadat kang ngalap sapa yat hatta tuaddiyahu sing ngembaliaken sapa yatu ing ma. Rawan nyata hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wal arba'atul imam papat. Wa sahahal nyuhakin hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Hadis ini bisa difahami bahwa orang yang meminjam sesuatu itu harus mengembalikan dalam keadaan sebagaimana ketika dia pinjam. Jadi harus kembali pada keadaan semula, jangan sampai ketika sesuatu itu dipinjam ternyata ketika dikembalikan itu sudah terjadi perubahan, apalagi sudah menjadi rusak kan itu. Jadi meminjam segala sesuatu harus melakukan seperti itu kan itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addi nekana sira al amanata ing kepercayaan ing amanah ilaman maring wong itamanaka kang percaya sapa man ka ing sira wala tahun lan aja berkhianat sira man ing wong khonaka kang khianat sapa man ka ing sira. Rawan nyerita hadis sapa At-Tirmidzi wa Abu Abdul Abu Daud wa Hasana lan menganggap Hasan sapa Daud ing hadis wa sahih menganggap sahih hu ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim tetapi wastangkara lan menganggap ingkar atau hadis mungkar hu ing hadis sapa Abu Hatim Ar-Razi. Jadi ini kalau kita perhatikan bahwa ternyata kesimpulan ulama terkait dengan hadis ini itu berbeda-beda. Kalau Abu Daud mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, Imam Hakim mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, sementara Abu Hatim Ar-Razi menganggap hadis ini adalah hadis mungkar kan itu. Hadis mungkar itu bagian dari hadis dhaif kan itu. Nah, ini menjadi menarik hadis ini itu. Kenapa menarik? Yang pertama, kita itu harus melaksanakan satu amanah kepada orang-orang yang percaya dengan kita. Sementara terhadap orang yang berkhianat kepada kita atau manakala ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kalau menurut hadis ini kita tidak perlu untuk membalasnya. Karena kalau ada orang berbuat jahat kepada kita dan kita membalasnya, maka kejahatan itu tidak akan pernah berakhir kan itu. Kenapa tidak akan pernah berakhir? Jadi nanti misalkan ada seseorang berbuat jahat kepada kita dan kita balas dengan kejahatan, nanti akan terus seperti itu. Jadi mereka akan membalas kembali terus dan sangat boleh jadi kalau orang yang saling berbuat jahat itu sudah mati, mungkin akan diteruskan oleh anak-anaknya kan itu. Jadi ini tentu satu cara yang salah kan itu. Walaupun ulama berpendapat bahwa kita berbuat baik terhadap orang yang berkhianat kepada kita, itu hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Karena apa? Memang ada beberapa ayat yang
memperbolehkan manakala ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita balas. Cuman harus sebatas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak boleh lebih kan itu. Tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh ada orang berbuat salah kepada kita, misalkan mencubit kita, terus kita balas dengan kita pukul. Itu namanya berlebihan. Jadi ada beberapa ayat yang memperkenankan seperti itu. Hanya saja memang ayat itu juga dapat difahami manakala orang itu berbuat sabar. Artinya dia tidak membalas kejahatan sesama terhadap dirinya, maka itu jauh lebih baik. Termasuk yang diminta ayat ini juga adalah seperti itu. Jadi kita itu diminta untuk menjaga satu amanah terhadap orang-orang yang memberikan amanah terhadap kita, tetapi kita diminta untuk tidak berbuat khianat terhadap orang-orang yang mengkhianati kita. Nah, kalau bisa seperti ini, Islam akan sangat luar biasa kan itu ya. Islam akan teramat sangat luar biasa. An Ya'la ibni Umayyah saking Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ya'la qala ngendika li dumateng ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ngendikane Rasulullah kepada Ya'la bin Umayyah. Idza atatka rusuli, idza atatka nalikane nekani ka ing sapa rusuli utusan ingsun. Fa'ati mongko becing ngeweno sira hum ing rusuli salasina dir'an ing 30 apane dir'an baju perang. Jadi baju perang. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah wahai Rasulullah a'ariyatun madmunatun a'ariyatun apa kok iki silan madmunatun kang den tempuhi yang terjaga au 'ariyatun mu'addatun au 'ariyatun utawa silian mu'addatun kang den balikaken yang dikembalikan pada posisi semula kan itu. Jadi manakala ada perbedaan-perbedaan tidak perlu untuk diganti ulang kan itu, tetapi cukup dikembalikan dengan posisi semula. Akhirnya ketika Rasulullah ditanya seperti itu, qala jawab sapa jeneng Nabi bal 'ariyatun mu'addatun, bal 'ariyatun tapi silian mu'addatun kang den tekaaken, kang den balikaken kondisi semula. Jadi ini Rasulullah itu mengutus seseorang ya, untuk menemui siapa? Menemui Ya'la bin Umayyah agar Ya'la bin Umayyah itu bisa meminjamkan 30 baju perang, 30 baju yang terbuat dari besi untuk berperang. Dan yang seperti itu kata Rasulullah ini adalah pinjaman yang nanti akan dikembalikan kan itu, akan dikembalikan pada posisi semula. Jadi di sini memang yang terpenting adalah ketika kita meminjam sesuatu, maka sesuatu yang kita pinjam itu harus kita kembalikan pada posisi, pada kualitas semula ketika kita pinjam. Jangan sampai ketika kita minjam, misalkan pinjam motor gitu ya, pinjam motor. Kalau pinjam motor itu ya plus sekalian ngisi bensinnya kan itu. Jangan motornya dipinjam. Saya kan hanya pinjam motor kan itu. Sama gunakan sehari bensinnya nggak diisi ya. Yang minjamkan nanti bisa sumuk kan itu kan. Seperti itu. Jadi dan seorang peminjam yang baik itu walaupun mungkin dia pergi ke Jalan Doho PP ya nanti diisi 1 liter kan itu. Kalau PP Jalan Doho kan paling habisnya berapa? Tidak ada 1 liter lah. Ke Jalan Doho ke sini kan hanya sekitar 10 kilo PP kan itu. Padahal motor itu biasanya kan bisa sampai 60 kilo, bisa sampai 70 kilo kan itu. Tapi kalau itu diisi 1 liter, wah itu namanya berarti peminjam yang baik kan gitu ya. Peminjam yang baik. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita mengambil sesuatu dalam keadaan yang berkurang kan itu kan. Rawan cerita hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa Abu Daud wa Nasir bin Nasai. Wa sahahan hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wa Safwan bin Umayyah, sang Safwan bin Umayyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ista'ara iku nyilih sapa jeneng Nabi minhu sangke Safwan daruan ing pira-pira baju perang yauma Hunain ing dalam perang Hunain. Faqala mongko nuli matur sapa Safwan ghasbun ya Muhammad ghasbun anatoh ghasab ya Muhammad qala
Jawab sabda Nabi, bal ariyatun madmunatun, enggak, tetapi ariyah satu silan madmunatun kang den tembui manakala nanti ada hal-hal yang berkurang maka nanti akan diganti. Rawanya di hadis sabab Abu Daud dan Daud wa Ahmad bin Muhammad bin Nasir Imam Nasai wa sahihnya Hakim wa sabab Al-Hakim wa akhrajal ngetagun hadis laut akhrajal ngetagun sapa Al-Hakim laut hadis syahidan ing syahid tetapi dhaifan kang apes an Ibni Abbas saking Ibnu Abbas. Sama masih ingat apa sih arti syahid ya itu ya. Ada istilah syahid, ada istilah tabi. Itu apa bedanya kalau syahid? Jadi artinya bahwa hadis itu perawi. Kalau ini kan dari Rasulullah ini kan berarti perawi sahabatnya tidak hanya satu, dua, itu namanya ada syahidnya. Tetapi kalau bercabangnya itu di bawah sahabat itu namanya sudah tidak lagi syahid tetapi namanya tabi. Jadi kalau kita meneliti hadis itu kan pada dasarnya meneliti satu jalur sanad kan itu, satu jalur sanad. Itu kualitas hadis itu bisa diperkuat manakala ada syahid kan itu, manakala ada syahid. Ada jalur-jalur sanad yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang semakna atau selafat. Nah, itu bisa memperkuat. Nah, nanti lain kali ketika kita belajar takhrij hadis ya nanti pada saatnya kita akan tahu bagaimana cara pelitian hadis itu kan itu. Jadi hadis ini ada syahidnya, tetapi sayang syahidnya itu ternyata berkualitas dhaif. Dhaif itu bisa terjadi dalam banyak hal kan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis itu sahih manakala memenuhi 5 persyaratan. 5 persyaratan. Apa 5 persyaratan itu? Yang pertama adalah sanadnya mutasil. Jadi sanadnya bersambung kan itu. Bersambung semenjak siapa? Semenjak mukharrij. Semenjak mukharrij orang yang mengeluarkan hadis itu atau orang yang membukukan hadis itu kepada gurunya, kepada sahabat, kepada Rasulullah, itu seluruhnya bersambung. Ketersambungan sanad itu kalau menggunakan kriteria yang diberikan oleh Imam Bukhari itu harus diketahui yang namanya thubutul liqa. Jadi betul-betul pernah ketemu. Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis yang dimasukkan ke dalam hadis sahihnya itu manakala Imam Bukhari tidak mendapatkan satu data bahwa antar perawi itu betul-betul pernah ketemu. Tetapi kalau menggunakan batasan Imam Muslim, itu Imam Muslim yang terpenting adalah mu'asyarah, adalah kesezamanan. Jadi kalau antar rawi itu memang sezaman, maka Imam Muslim meyakini bahwa antar rawi itu betul-betul mutasil. Jadi yang pertama, hadis itu akan dianggap berkualitas sahih manakala sanadnya mutasil. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Perawi yang bersifat adil itu yang seperti apa? Yang tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melaksanakan dosa kecil kan itu, menjaga muruah, termasuk menjaga muruah kan. Itu adil seperti itu. Jadi tidak apa ya. Kalau ada orang itu kadang-kadang kalau ngomong itu apa ya, hanya guyon saja, tidak bisa dipercaya, itu mengakibatkan muruahnya berkurang kan itu. Dan itu mengakibatkan kalau dia meriwayatkan hadis menjadi hadis yang dhaif. Yang ketiga, perawinya harus dhabit. Dhabit itu adalah orang yang begitu sudah hafal, dia tidak gampang lupa, itu dhabit. Makanya dulu Rasulullah itu kalau menyampaikan satu hadis biasanya diulang 3 kali. Begitu diulang 3 kali langsung hafal. Dan ketika sudah hafal, nanti kapanpun dibutuhkan dia bisa mengucapkan sebagaimana yang dia dengar. Itu namanya hadisnya perawinya dhabit. Yang keempat apa syaratnya? Yang keempat ada syaratnya salamah, dia selamat minasyudud dari syadz. Syadz itu memang ada 2 pendapat sejauh yang saya tahu. Yang pertama, hadis yang syadz itu manakala dia fard mutlak. Jadi hanya diriwayatkan satu jalur sanad, tidak ada yang lain. Itu pendapat sebagian ulama, tetapi kebanyakan ulama mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Hadis yang syadz itu adalah hadis yang berbeda atau bahasa orang pesantren yang namanya nulayani ya. Tidak sama dengan hadis-hadis yang perawinya sama-sama thiqah. Jadi misalkan ada hadis dengan 3 jalur sanad. Itu isinya semakna atau selafat. Semakna. Ternyata
Yang dua jalur sanad itu hadis itu adalah hadis qauli, sementara yang satu hadisnya hadis fi'li kan itu. Maka yang hadis fi'li itu dianggap mengandung syad. Kenapa mengandung syad? Karena ada dua jalur sanad yang lain yang perawinya sama-sama thiqah yang mengatakan bahwa dia tidak hadis qauli tapi hadis fi'li kan. Jadi seperti itu mengandung syad. Sementara kalau hadis yang mungkar tadi itu dia berbeda tetapi sama-sama dengan hadis yang berkualitas lemah yang dhaif. Kalau ini kan enggak, sama-sama thiqah. Nah, itu. Jadi itu terhindar dari syad. Terus yang kelima adalah terhindar dari illat. Salamah minal ilal. Perbedaan kalau syad itu gampang diketahui, tapi kalau ilal itu tidak gampang diketahui karena ini adalah cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi itu bisa jadi terjadi dalam matan, bisa terjadi dalam sanad. Kalau terjadi dalam matan, sangat boleh jadi perawi itu menambah satu lafaz, tetapi dia tidak memberitahukan bahwa itu adalah lafaznya bukan dari Rasulullah. Jadi ada cacat tersembunyi. Kalau ilat dari segi sanad, satu contoh misalkan bahwa seorang perawi itu mestinya menerima hadis itu tidak dari bapaknya, mestinya dari anaknya. Tapi dia katakan itu dari bapaknya gara-gara apa? Anaknya itu berkualitas lemah. Jadi ada sesuatu yang ditutupi kan itu. Nah, jadi nanti meneliti hadis ya seperti itu ini. Itu namanya naqdus sanad. Jadi meneliti sanadnya. Karena di luar naqdus sanad ada yang namanya naqdul matan. Jadi kita meneliti matan kan itu. Kalau meneliti matan gimana caranya diperbandingkan dengan Al-Qur'an, diperbandingkan dengan hadis-hadis sahih yang lebih kuat kan itu. Itu mungkin yang hadisnya hadis mutawatir, satu contoh kan itu, diperbandingkan dengan akal sehat, diperbandingkan dengan fakta sejarah, diteliti apa struktur lafadznya kan itu. Jadi misalkan ada orang mengatakan la tusayyiduni fis shalah, jangan sekali-kali Anda membaca sayyidina ketika membaca salawat untukku. Hadis ini dikatakan hadisnya lemah kan itu. Ini tidak lemah. Kenapa kok lemah? Karena ini ada ilat. Apa ilatnya? Seharusnya tidak latu sayyiduni. Yang benar itu adalah latu sawwiduni kan itu ya. Latu sawwiduni. Nah ternyata yang banyak diucapkan orang itu adalah latu sayyiduni. Kalau begitu hadis ini mengandung jadi lemah kan itu. Kenapa lemah? Karena struktur kalamnya itu ternyata berlawanan dengan apa? Kalam yang benar, kalam yang balik kan itu. Itu namanya naqdul matan, jadi pengkritik matan. Nah, ngaten nggih. Nanti lain kali kita belajar bagaimana cara meneliti hadis sehingga apa? Saudara nanti bisa menyimpulkan, oh hadis ini sahih lidatihi atau sahih lidairi. Oh ya hadis ini hasan, oh hadis ini dhaif kan itu. Nanti kita bisa meneliti seperti itu kan itu dan itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi kalau memang kita menelitinya pakai di perpustakaan menggunakan kitab-kitab ya melelahkan tentu, melelahkan. Sekarang sudah ada software yang mempermudah untuk melakukan penelitian hadis dan kebetulan kita punya dan buku panduannya juga sudah saya tulis. Kalau tidak salah terbit tahun 2011 ya, sudah 9 tahun yang lalu. Itu sudah lama buku itu. Nggih, kita teruskan babul ghasabi. Ai hadza utaiki bab tentang ghasab. Ghasab itu pinjam tanpa pamit. Biasanya anak pondokan kan itu ya. Tapi saya harap santri sini jangan ghasab lah itu. Karena ghasab itu dosa loh. Ghasab itu dosa. Jadi ya kalau mau pergi ya pakai sendal-sendalnya sendiri kan itu. Enggak sing ning ngisor, sendalnya sapa dinggo ta gitu. Nanti pas yang duwe mau pakai golek enggak ketemu, jadi bingung. Iya, jadi ya kalau mau pergi ya pakai sendal-sendalnya sendiri kan itu. Jadi jangan terbiasakan untuk ghasab. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, saking Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi, manik tato'a barang siapa ngalap atau ngambil, memotong sapa man shibron ing sakilan minal ardi, saking bumi, saking tanah. Zulman secara zalim tawaqo mongko bakal ngalungaken, ana sing menganggap itu adalah ngalungaken, ana sing
mengatakan tawaqo itu adalah ngeblesake diblesno. Ku ing man sapa Allah iya ya ing shibron yaumal kiamati ing dalam dina kiamat min sab'i ardina saking pitu apane ardina bumine. Jadi kalau ada orang yang ini konteksnya itu orang memindah batas ya itu. Orang memindah batas. Batas apa? Batas tanah itu betambah ombo kan itu. Ini kalau orang itu memindah batas tanah lebarnya 1 jengkal, nanti tanah itu akan dikalungkan kan itu ya. Ya artinya kalau besok itu tanahnya dikalungkan ya menurut ulama tidak ya. Itu ada dosa ya, ada dosa orang yang memindah tanah kan itu. Ini biasanya kalau sudah di kota sih agak sulit ya karena sudah ada batas-batas berupa tembok-tembok. Tapi kalau yang di sawah itu kan gampang. Sama ngerti galeng ya dia. Galeng itu pembatas antar sawah itu kan bisa didorong kan itu, didorong. Ya, sama mungkin istilah-istilah di tani sama nggak tahu ditamping ya, ditamping itu galengnya itu dipapras itu biar bersih. Tapi lama-lama nanti bergeser kan itu. Kalau orang melaksanakan itu nanti dosanya besar kan itu. Itu akan dikalungkan itu bisa di yaumul kiamat kan itu. Ya, makanya yang gitu-gitu enggak perlu lah. Dan enggak boleh lah, enggak boleh. Daripada mindah-mindah itu lebih baik kerja keras nanti punya uang dibelikan tanahnya kan itu. Uang tanah juga tidak mahal-mahal amat kan itu kan. Tidak mahal-mahal amat. Selanjutnya wa Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Nabi inda ba'di nisaihi ana ing daleme sebagian dari garwane jeneng Nabi farsalat mongko nuli ngutus mongko nuli ngirimaken sapa ihda ummahatil mukminin salah satu dari piro-piro ibuke wong mukmin ya artinya istrinya Rasulullah kan itu ma'a khadimin setane pelayan lah tetap kedua ba'du lah tetap ihda ummatil mukminin itu. Jadi salah satu istri Rasulullah itu mengirim sesuatu melalui siapa? Melalui asisten rumah tangganya kan itu. Bi qas'atin kelawan gawa piring via iku tetep ing dalem qaswah ta'amun utai makanan. Akhirnya fadarabat mongko nuli banting hu ing napa qaswah ing makanan itu kan itu fadarabat mongko nuli banting dia sapa salah satu istrinya itu dia klan astane si salah satu istrinya itu fakasarat mau dadi pecah apa al-qas'atu piring itu fadammaha mangko ngumpulaken sapa khadim hu ing pecahan iku wa ja'ala lan dadi fiha datal sapa Nabi fiha ing dalam napa ing dalam qas'ah atau ama ing makanan faqala mau ketika sapa Nabi kulu mangono sira wa da'alan aweh sapa Nabi al-qas'ata ing piring as-sahihata kang isih utuh lir rasuli maring utusane niku wahabasalan lan menyimpan sapa Nabi al maksurata ingkang pecah. Jadi itu artinya bahwa orang yang memecahkan sesuatu itu harus mengembalikan, orang yang merusakkan sesuatu itu harus mengembalikan. Nah, ini konteksnya kalau kita melihat ini ya wajar lah ini. Jadi antar istri-istri Rasulullah itu juga ada kecemburuan itu ya mungkin seperti itu konteksnya. Jadi ada yang mengirim sesuatu kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu ada giliran pada istri yang lain dan ketika sesuatu yang diaturkan itu datang itu ditamplek sehingga jatuh dan pecah kan itu. Jatuh dan pecah. Dan akhirnya Rasul mengganti satu piring yang pecah itu dengan piring yang baik. Sementara piring yang pecah itu ya tetap disimpan oleh Rasulullah. Ini konteksnya apa sih tadi ya? Tadi pinjam meminjam kalau kita atau terkait dengan gosok tadi ya. Dari kalau kita itu merusakkan miliknya orang ya harus kita kembalikan kan itu. Harus kita kembalikan dengan posisi semula kan itu. Ngaten. Jadi rawajudun hadis sabal Bukhari Imam Bukhari wa Tirmidzi wasamma lan ngarani sapa at-Tirmidzi ad-dariba ing ad-daribat ngomkul Aisyah yaitu Aisyah. Jadi kalau
Imam Tirmidzi itu secara jelas mengatakan siapa yang memukul itu sehingga nanti jadi pecah dan rusak itu Aisyah. Wa zatalan nambahi sapa Tirmidzi faqala mangko ngendika faqala an-nabiyyu sapa nabi ta'amun utawi makanan iku bi ta'amin kelawan kaya makanan wa inaun utawi wadah binain kelawan wadah wa sahih hadis sebab ing sampai Imam Tirmidzi ing hadis. Artinya bahwa ketika kita itu merusakkan, menghancurkan makanan harus kita ganti dengan makanan. Kalau yang rusak apa? Yang rusak itu adalah tempatnya, piringnya, mangkoknya, gelasnya ya harus kita ganti kan itu. Diganti dengan cara seperti itu. Sekarang konteksnya hadis berikutnya adalah terkait dengan orang yang ghasab tanah. Jadi tanahnya dighasab. Tanah bukan miliknya tapi ditanami. Itu bagaimana hukumnya? Nah, ini jawabannya. Wan Rafi bin Khadij, sang Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, qalang diga sapa Rafi, qalang diga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane man zaraa man sapa ku zaraa iku nanduri sapa man fil ardi ing dalam fi ardi qaumin ing dalam tanah suatu kaum bi ghairi idhihim kelawan tanpa izin si kaum. Ada orang menanam di tanah miliknya orang lain tanpa izin orang lain itu kan itu. Falaisa mengorana iku lau tutuk teman minazar'i sang tanduran itu apa syai'un fi juwiji walau lau tutuk teman nafaqatuhu utawi ragate si zar kan itu. Jadi kalau ada orang menanam di tanah miliknya orang kan itu, nanti panennya miliknya siapa? Ya pemilik yang punya tanah kan itu. Pemilik yang punya tanah, hanya saja memang yang sudah kadung menanam itu bisa meminta agar biaya yang sudah dikeluarkan itu dikembalikan kan itu. Tapi kalau panennya masih tetap miliknya orang yang punya tanah kan itu. Karena ini orang ini melaksanakan ghasab. Nah, terus rawan nyurutin hadis sebab Ahmad bin Muhammad wal Abad 55 illa Nasai kecuali Nasai wa hasana lan ma hasan hadis sebab Tirmidzi Imam Tirmidzi wa yuqal wal Tirmidzi kaken innal Bukhari sedaya Bukhari ku dha'afa mendhaifkan sampai Bukhari ing hadis. Jadi hadis ini menurut Imam Bukhari dhaif, tetapi menurut Imam At-Tirmidzi kualitasnya adalah hasan. Kenapa seperti itu? Karena Imam Tirmidzi itu oleh para ulama beliau dianggap tasahul ya. Tasahul itu gampangan. Sama dengan dosen kan juga seperti itu. Dosen perawi itu ada tiga level. Ada yang tasyadud, ada yang tawasud, ada yang tasahul. Yang tasyadud itu sangat kritis. Kalau tidak betul-betul sesuai dengan apa kriterianya ditolak. Itu tasyadud. Tapi ada yang tawasud yang moderat, enggak terlalu kritis, enggak terlalu gampang. Tapi ada juga yang tasahul yang gampangan kan itu. Dosen juga sama dosen itu. Dosen itu ada yang tasyadud. Kalau mahasiswa menulis proposal satu contoh di hadapan ditunjukkan kepada dosen itu. Bagi dosen yang tasyadud itu ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Ini salah. Enggak ada yang benar kok lah. Itu yang tasyadud. Tapi ada juga yang tidak sedemikian kritis, yang tawasud kan itu. Tapi ada juga yang tasahul. Yang tasahul gimana? Begitu ditunjukkan nggih pun sae niki. Kalau tanda tangan nggih. Wah gitu. Nanti pas bimbingan skripsi juga begitu. Begitu bab-bab diajukan, dilihat sekilas kan itu. Oh nggih pun sae tanda tangani. Oh gitu. Sama nanti suka yang mana? Punya dosen pembimbing itu. Apakah sama punya dosen pembimbing pengen yang tasyadud itu yang sangat kritis, atau yang tawasud, yang tengah-tengah, atau yang tasahul, sing gampangan. Itu tentu bagi apa? Bagi mahasiswa yang berkeinginan untuk mempunyai karya ilmiah yang berkualitas tinggi, dia suka dibimbing oleh dosen yang tasyadud. Itu yang bermimpi kualitasnya hebat itu, senang yang tasyadud itu. Tapi kebanyakan mahasiswa lebih suka lah yang tawasud kan itu. Ada juga yang suka tasahul kan itu. Cuman biasanya kalau mahasiswa itu dibimbing oleh dosen yang tasahul, itu nanti dia akan ketakutan ketika kapan? Mau ujian. Karena selama bimbingan itu langsung tanda tangan itu dia mikir, mestinya skripku sudah betul atau belum ya? Karena nggak pernah ada coretannya kan itu, langsung tanda tangan. Itu biasanya kalau mau ujian dia takut sekali kan itu ya. Takut sekali. Jadi seperti itu, ada yang tasyadud, tawasud, ada yang tasahul kan itu. Iya, gitu. Makanya dulu ketika saya masih ngajari Pascal, itu saya biasanya membimbing mahasiswa yang bukan bimbingan saya. Itu tambahnya ada sekitar 10 mahasiswa kan itu.
10 mahasiswa. Itu. Siapa dia? Rata-rata mahasiswa-mahasiswa yang punya punya impian tinggi kan itu. Punya impian tinggi, pengen studi lanjut dan seterusnya. Itu dia suka, saya bimbing itu. Iya. Itu mereka itu kalau minta bimbingan, sebenarnya saya tidak pernah, sama harus bayar sekian, tidak pernah kan itu. Tapi begitu selesai rata-rata dia kasih amplop kan itu. Berapa amplopnya? Itu bisa sampai 5-6 kali honornya pembimbing kan itu. Jadi tinggi sekali. Karena apa? Dia ingin mendapatkan catatan-catatan saya kan itu. Ada beberapa yang sudah terbit jadi buku kan. Jadi itu karena dia merasa nyaman dengan bimbingan itu kan itu. Makanya ada juga orang yang masih suka dibimbing oleh dosen yang bisa nyalah-nyalahkan kan itu. Itu kalau pulang dia cerah kan itu, udah ngerti, oh ternyata cara membetulkannya begini. Cuman ya memang gitu. Dosen yang tasyadud itu jangan sampai berhenti di nyoreti saja kan itu, diberitahu cara membetulkannya. Ini seharusnya begini, seharusnya begini. Wah itu tetap gembira kan itu. Tapi kalau hanya dicoreti, maksudnya kan berpikir, oh ternyata tugas dosen itu hanya coret-coret kan itu. Ya kalau hanya coret-coret, anak SD juga bisa kan itu, kalau hanya coret-coret. Jadi seperti itu. Jadi ada dosen juga sama, ada yang tasyadud, tawasud, tasahul kan itu. Iya. Makanya mahasiswa itu kalau ikut mata kuliah saya itu sering merasa tidak nyaman kan itu. Kenapa merasa tidak nyaman itu? Dia yakin nih nanti kesalahannya banyak. Termasuk kalau jadi skripsi kan gitu, jadi skripsi itu. Selama saya jadi dosen itu baru ketemu satu mahasiswa yang ketika saya uji itu mentalnya sama sekali tidak berubah, jadi stabil itu. Si tok-tok, seluruhnya yang lain itu mesti pucat pasi kan itu. Walaupun saya tidak galak ya. Saya tanya mahasiswa, saya galak atau tidak? Enggak kan itu. Tapi mereka pada takut itu. Kenapa pada takut itu? Karena dia bayangkan mesti seluruhnya ketahuan kesalahannya kan itu. Jadi salah ini ya, dan ya cara seperti itu tidak sulit atau gampang. Jadi kalau orang sudah terbiasa membaca karya ilmiah itu ya dibuka sekilas sudah ketemu. Jadi kelemahannya ini kan itu. Dan itu bisa dipelajari ya. Gimana cara mempelajarinya? Ya praktek terus kan itu. Jadi upaya terus menerus. Nggih, ngeten. Jadi ini oleh Imam Bukhari dikatakan dhaif, menurut Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dikatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wan Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu qala disebut Urwah. Qala disebut rajulun, seorang laki-laki min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian beberapa sahabatnya Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh rajul itu? Inna rajulaini, setune wong lanang loro iku ikhtasoma, padha tukar padu, pada berselisih sapa rajulaini ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan perselisihan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ardin ing dalam masalah bumi gharasa kang nandur sapa ahadu masalah sucine si rajulaini fiya ing dalam ard nakhlan ing wit kurma wal ardu tawi bumi iku lil akhari kedua yang lain. Jadi ada orang yang berantem gara-gara apa? Gara-gara tadi ada satu orang menanam di sebuah pekarangan di tanah itu, ditanami kurma, padahal tanah itu miliknya orang lain kan itu. Nah, dua orang itu akhirnya berselisih kan itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau seperti ini? Gitu. Faqad maqanul ngukumi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan satu ketetapan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi lan bumi li sahibiya mari wong kang duweni napa? Duweni ard. Wa amaran perintah sahiban nakhli ing wong kang duweni wit kurma ayukhrijal yen to ngetokaken yen to nyabut sapa sahibul nakhli nakhlau ing kurmane si sahib. Jadi orang yang menanam itu ya diminta cabut aja itu tanamanmu karena saudara menanam di bumi yang bukan milikmu. Wa qala lan sapa jeung Nabi laisa li'irkin dzalimin haqqun, laisa iku ora ana iku li'irkin wong kang duweni wit kurma dzalimin kang zalim apa hakun hak. Jadi orang itu tidak punya hak apa-apa karena apa? Dia menanam itu di tanah yang bukan miliknya. Rawa juga hadis Abu Dawud itu sanad hadis hasanun hasan. Wa akhiruhu utai akhir hadis inda ashabin sunani, kedua beberapa pemilik sunan ya seperti Sunan Abu Dawud, Sunan
Tirmidzi kan namanya Ashabus Sunan kan itu. Iku min riwayat Urwah bin Sa'id bin Zaid saking riwayat Urwah bin Sa'id bin Zaid. Waqtuli falan den sulayani fi wasli ing dalam mutasilnya ing dalam mutasilnya hadis wa irsalin ing dalam mursali hadis wa fi ta'yini sahabiyah lan ing dalam nertemtokaken bangsa sahabat kang dadi rawi. Jadi ini diperselisihkan apa hadis ini hadis mutasil atau hadis ini adalah hadis mursal kan itu. Wa Nabi Bakr radhiyallahu anhu saking Abu Bakar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala disebut jeung Nabi fi khutbatihi ing dalam khutbah jeung Nabi yauman nahri ana ing dina nahar dina penyembelihan kurban Idul Adha bi Mina ing Mina inna dima'akum setune pira-pira getih ira kabeh wa amwalakum lan pira-pira harta benda ira kabeh alaikum ing atas kabeh iku haramun haram ka hurmati yaumikum seperti harame dina iki hadaya dina iki fi syahrikum ing dalam bulan ira kabeh hadaya iku wulan yaiku Dzulhijjah fi baladikum ing dalam negara ira kabeh bi hadaya iku ana ing Makkah muttafaqun alaih. Jadi artinya apa bahwa darah harta benda itu perlu dihormati. Haram itu artinya harus dihormati. Tidak boleh diserobot sana sini kan itu. Jadi orang harus saling menghormati kepemilikan, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan darah dan harta benda. Dan insyaallah kita teruskan tentang bab syufaati minji. Mari kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.